Pemerintah resmi akan melarang penjualan rokok batangan. Larangan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah yang akan disusun pada tahun 2023 mendatang. Efeknya masyarakat hanya diperbolehkan membeli rokok per bungkus. Dilihat dari situs resmi Sekretariat Kabinet diketahui aturan tersebut nantinya bakal dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Kemenkes, tertuang dalam salinan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Bunyi Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Kepres tersebut ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Tak hanya pelarangan tentang penjualan rokok batangan, tetapi dalam aturan tersebut pemerintah juga akan melarang rokok elektronik. Aturan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat terutama para perokok aktif. Tony, seorang perokok aktif, yang tinggal di daerah Ciputat, Tangerang Selatan ini mengeluhkan adanya wacana penerapan aturan tersebut. Menurut dia, larangan pembelian rokok batangan akan semakin menguras pengeluaran harian. Padahal, ia hanyalah pekerja informal atau buruh harian yang gajinya tak menentu. Terlebih, dirinya juga perlu memenuhi kebutuhan keluarga. Asal tahu saja, rata-rata pendapatan Tony hanya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari. Saya ini perokok aktif, nanti kalau enggak boleh beli ketengan berarti saya harus beli sebungkus. Harganya pasti jadi mahal, pengeluaran jadi bertambah. Padahal gaji saya cuma harian. Kecil, ucap Tony, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Aturan, larangan pembelian rokok batangan, enggak usah ada dulu lah kalau sekarang ini. Lanjutnya, keluhan yang sama juga diutarakan oleh salah seorang perokok aktif, Edo. Menurutnya larangan pembelian rokok batangan bakal menyiksa para perokok aktif yang kondisi keuangannya kurang mumpuni. Terlebih lagi, pemerintah resmi menaikkan cukai rokok tembakau dan rokok elektrik, vape, selama 2 tahun ke depan, mulai Januari tahun 2023 hingga 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% dan vape 15%. Kenaikan cukai rokok tersebut akan berimbas kepada harga eceran rokok mulai Januari tahun 2023, menyiksa untuk orang yang kurang punya uang banyak, apalagi harga rokok per bungkusnya dinaikin lagi. Makin mahal, kata Edo. Ada juga masyarakat yang mengeluarkan pendapat mendukung atas keputusan ini. Misalnya, Aziz justru ia malah mendukung adanya aturan larangan pembelian rokok batangan, bukan tanpa alasan. Menurutnya kebijakan tersebut bakal menekan jumlah perokok usia muda di bawah 17 tahun. Menurut Aziz, pembelian rokok batangan secara bebas justru semakin meningkatkan minat anak-anak untuk merokok. Kalau saya setuju dengan adanya aturan tersebut, biar anak kecil enggak pada ngerokok. Kalau beli perbatangkan mereka, anak-anak jadi mampu beli, kata Aziz. Nah nanti kan kalau beli perbungkus, anak-anak jadi susah beli, soalnya mahal, tuturnya. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2023 pemerintah mulai memberlakukan aturan baru mengenai perdagangan rokok. Selain tarif cukai dinaikkan, sejumlah aturan lainnya juga diterapkan antara lain pedagang dilarang menjual rokok per batang. Kenaikan tarif cukai akan dilakukan pada 2 tahun berturut-turut yaitu 2023 dan 2024 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% dan vape 15%. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya bakal melarang penjualan rokok batangan. Kebijakan larangan penjualan batangan tercantum dalam salinan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Beberapa poin yang disusun soal penanganan zat adiktif produk tembakau soal masalah kesehatan. Poin tersebut juga berkaitan dengan rokok elektronik, pelarangan penjualan rokok batangan. Isi keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang dikutip Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, pemerintah akan aktif melarang adanya pemasangan iklan, promosi, hingga sponsorship di media informasi. Untuk memaksimalkan larangan tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan secara intensif di media informasi, penyiaran, dalam dan luar ruang. Peraturan pemerintah tersebut dibentuk berdasarkan turunan pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atas usulan Kementerian Kesehatan RI,
7 pokok materi muatan dalam rancangan aturan pemerintah soal zat adiktif tembakau yakni 1. Penambahan luas presentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. 2. Ketentuan rokok elektronik. 3. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. 4. Pelarangan penjualan rokok batangan. 5. Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi. 6. Penegakan dan penindakan. 7. Media teknologi informasi serta penerapan kawasan tanpa rokok, kantor. Selain itu, pemerintah juga sudah resmi menaikkan cukai rokok tembakau dan rokok elektrik, (VAPE), selama 2 tahun ke depan, mulai Januari tahun 2023 hingga 2024.